Selamat datang di channel Tutorial TV. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai teks berita. Pernahkah kalian mendengar, menonton, atau membaca suatu informasi berkaitan dengan suatu peristiwa? Jika iya, itulah yang disebut dengan berita. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan berita? Berita adalah informasi, warta, atau pengetahuan terbaru tentang suatu kejadian atau peristiwa. Pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur berita. Unsur berita adalah 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kita akan berbicara mengenai unsur 5W plus 1H. Yang pertama, unsur what. Peristiwa apa yang terjadi? Misalnya, padatnya pelabuhan Merak. Yang kedua, who. Siapa yang mengalami peristiwa ini? Misalnya, truk-truk pengangkut barang non-sembako. Yang ketiga, where. Di mana peristiwa itu terjadi? Misalnya di pelabuhan penyeberangan Merak. Yang keempat, when. Kapan peristiwa itu terjadi? Misalnya 10 hari menjelang Lebaran. Yang kelima, why. Kenapa atau mengapa peristiwa itu terjadi? Misalnya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal yang telah ditentukan. Yang keenam, how. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Misalnya, proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama, struktur teks berita. Struktur teks berita menggunakan pakem piramida terbalik. Artinya, bagian yang paling atas adalah yang terpenting, hingga bagian yang terbawah dianggap yang kurang penting. Dalam piramida ini terdiri dari yang pertama adalah judul berita. Di sini mencirikan berita apa yang diangkat. Yang kedua, teras berita merupakan bagian paling penting. Teras berita sering juga disebut dengan lead atau kepala berita. Di bagian ini berisi pokok-pokok 5W plus 1H. Yang ketiga, tubuh berita atau bodi berita. Di sini merupakan bagian yang penting karena berisi penjabaran dari pokok-pokok 5W plus 1H. Dan yang terakhir, leg, kaki atau ekor berita. Di sini merupakan bagian yang kurang penting karena bagian ini tidak berkaitan langsung dengan judul berita. Kaidah kebahasaan berita. Yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Kemudian yang B, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung biasanya ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Berikutnya yang C, penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang selanjutnya D, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi.
Yang berikutnya penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Dan yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Terima kasih sudah menyaksikan dan menonton video pembelajaran tentang teks berita. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya.